Saatnya Garuda juara. Topik dialog kita lanjutkan masih bersama Hardiman Koto. Namun sebelum ke Mas Hardiman, kita simak grafik berikut ini. Ya, ini adalah perkiraan formasi Indonesia 4-2-3-1. Mungkin nanti bisa kita bahas ya, Mas Hardiman ya. Perkiraan formasinya seperti ini. Di depan ada Boaz Solosa dan Kurnia Mega masih menjadi penjaga gawang. Kemudian kita akan melihat perkiraan formasi untuk Thailand. Kemungkinan akan menggunakan 3-4-1-2 dan ini dia ada Terasil di sana yang saat ini masih sebagai pencetak gol terbanyak kalau saya tidak salah. 5 gol. 5 gol ya. Ban kapten di lengannya. Ya. Ya. Mas Hardiman, ini kalau kita melihat formasi ini perkiraannya seperti itu ya, atau Mas Hardiman punya perkiraan lain yang mungkin harus diterapkan? Iya, kita bicara Thailand. Saya lebih sentral menyorot satu nama. Ya. Di situ adalah Thanabon Kesarak. Thanabon Kesarak, oke. Ya. Dia adalah pemain termahal saat ini di Asia Tenggara, tidak hanya di Thailand, tapi juga di Asia Tenggara dengan bandrol 20 miliar rupiah. Oke. Baru saja signing minggu lalu dengan Chiang Rai United, dibeli dari Muang Thong United, dan dia adalah figur sentral di second line untuk skuad Thailand. Ya. Dia adalah otak untuk suplai bola. Di situ di depan ada dua nama, ada Terasil Dangda dan juga ada Sarawak Masuk. Ya. Mereka juga punya pemain terbaik Piala AFF 2014. Di situ adalah Chanakrin Krosiak, ya, pendek yang dijuluki sebagai Messi-nya Thailand. Dan di bawah Mister ada Kawin yang menjadi starter 4 kali dari 5 penampilan Thailand. Ini adalah para tulang punggung Thailand. Dan nama-nama lain yang bisa diinduksi oleh Kiatisak Sunambuang itu gonta-ganti, banyak pilihan di situ. Tetapi saya melihat mereka adalah komposisi pemain yang kapasitas kualitasnya rata semuanya. Siapapun yang muncul sebagai starter. Tinggal bagaimana kepintaran dan daya baca dari Kiatisak Sunambuang, siapa lawan mereka. Kita lihat di Indonesia, ya. Pertanyaan penting juga di lini kedua, ya. Kita melihat bagaimana dua penampilan dengan melawan Vietnam di 2 laga semifinal. Riedel memainkan 2 holding midfielder. Ada Bayu dan juga ada Manahati Lestusen. Apakah konsep 4-2-3-1 yang diperankan oleh Riedel pada saat laga semifinal melawan Vietnam itu cocok melawan Thailand? Saya melihat karena ini adalah laga penting, ini adalah laga di ujung turnamen, ini adalah laga final, ini adalah laga hidup mati. Riedel saya berharap akan memainkan sepak bola yang juga menyerang, yang juga atraktif, yang juga terbuka. Karena apapun bisa terjadi. Bukankah kalau terbuka itu akan jadi lebih beresiko? Now or never. Sekarang atau tidak sama sekali. Dan saatnya juga Riedel memberikan, menurut saya, karena segala keputusan teknis ada di tangan Riedel, tetapi menurut saya, saatnya juga Evan Dimas muncul sebagai starter. Ya. Konsep terbaik adalah, menurut saya, 4-5-1. Ya, 2 center back tetap diisi oleh Hans Samu dan juga Farudin. Di 2 back sayap ada Lestaluhu dan juga Bene Wahyudi. Dan di depan Farudin dan Samu itu ada Manahati Lestusen. Mereka menjadi flat 5 nantinya. Di tengah yang kapasitasnya lebih attacking, ya, attacking midfielder itu ada Stefano Lillipali dan juga Evan Dimas. Kiri kanan sama orangnya, ada Andik, ada Rizky Pora, dengan menempatkan Boaz sendirian sebagai tombak tunggal di depan. Tapi ada bayang-bayang Stefano Lillipali. Ini adalah komposisi terbaik menurut saya. Tetapi Riedel mungkin punya sederet alasan lain kalau kemudian dia juga memainkan skema apapun yang dia munculkan dalam final pertama malam hari ini. Nah ini kalau kita melihat skema-skema tadi, ini terus terang saya nggak begitu paham tentang formasi ini sebetulnya, karena saya cuma penonton sebetulnya kalau melihat formasi. Nah kalau kita melihat dari formasi Indonesia, terus juga Thailand, ini ada apa namanya? Ada kelemahannya nggak sih sebetulnya yang sebetulnya bisa sangat dimanfaatkan oleh tim sebetulnya dari formasi 3-4-2-1 dan juga 4-2-3-1? Ya. Sama seperti Indonesia, Thailand juga rentan untuk dibobol di menit-menit rawan gol. Itu adalah di 10 menit pertama dan juga 10 menit terakhir. Ya, kita melihat bagaimana 2 gol yang bersarang di gawangnya Thailand dalam opening match ketika Indonesia menyerah 2-4 dan hanya 2 gol itu yang muncul bersarang di gawang Thailand dalam 5 penampilan mereka. Itu lahir di 10 menit pertama.
Artinya apa? Thailand juga bukan tidak mungkin untuk bisa Artinya unsur dibobol. kejutan juga mungkin sangat dibutuhkan sebetulnya ketika melawan Thailand ini. Ya, itu ya sebabnya fokus sejak kick off, sejak detik pertama itu juga perlu dimunculkan. Ya. Oke. Karena kita tahu bahwa menit-menit rawan gol adalah menit-menit ketika para pemain mayoritas itu sulit untuk konsentrasi full, konsentrasi penuh. Ya. Nah inilah yang juga harus dimaksimalkan oleh skuad Garuda kita agar kita bisa mematahkan asumsi banyak orang bahwa Thailand bukan tidak mungkin untuk kita kalah. Iya, kita pernah menjebol gawang Thailand sebetulnya Ya. Nah, ini kalau kita melihat sebetulnya kalau dari segi pemain sendiri sebetulnya Mas Hardiman, Indonesia itu dalam beberapa Piala AFF sebelumnya itu kan sering kali bahkan ada yang best player, ada yang top scorer gitu. Nah, ini untuk di pertandingan yang ini Thailand justru lebih banyak yang apa namanya dianugerahi sebagai pemain-pemain terbaik gitu sebetulnya. Nah, ini gimana menurut Anda? Oke, satu sisi saya harus sebut nama Terasil Dangda, anak muda Thailand 28 tahun yang pernah di loan ke Almeria CF di Spanyol, yang juga pernah berlatih di Manchester City dan sekarang menjadi kapten, sekarang juga mengemas 5 gol. Dia dalam 2 Piala AFF 2008 penampilan pertama dia di AFF dan juga 2012 adalah top scorer. Tetapi pada saat yang sama 2008 dan juga 2012 Thailand gagal jadi juara. Ya, sekarang Dangda juga top scorer 5 gol. Apakah nasib dia juga sama seperti 2008 dan 2012? Tetapi buat saya apapun itu top scorer atau juga best player itu hanya side story ya, itu tidak begitu penting. Yang begitu penting adalah bagaimana kita membawa piala, mahkota juara, dan itu adalah sejarah buat Indonesia. Kita berharap itu terjadi. Jadi event Boa Salosa masih punya potensi untuk bisa bertarung untuk perebutan gelar top scorer dengan Terasil Dangda. Juga ada Sarawak masuk yang sudah mengemas 3 gol juga dari Thailand. Boas, saya pikir itu tepiskan pikiran itu. Kita harus bicara kolegial, kita harus bicara kolektif. Ya. Dengan satu kata, juara. Ya. Jadi kalau kemudian kita memaksakan ambisi individu, sisihkan itu dulu. Kita harus bicara tim dulu, harus solid. Dan di depan mata ada Thailand, tetapi di depan mata Indonesia juga ada fans ya, belasan ribu yang akan memadati Stadion Pakansari. Itu adalah keuntungan yang sangat bagus. Dan ini akan menjadi momen yang luar biasa sebetulnya sejak pelaksanaan AFF Indonesia belum pernah juara. Kalau ini sampai juara, ini akan menjadi apa namanya? Bukan hanya sekedar momentum, tapi juga fenomena yang luar biasa sebetulnya bagi Indonesia. Dan Mas Rudi, kita tahu bahwa sepak bola juga mengenal apa yang disebut dengan ada gium unik. Apa itu? Opening match kita kalah lawan Thailand. Closing match kita jumpa Thailand lagi, ya. Dan Malaysia pernah membalikan keadaan di AFF 2010. Lawan Indonesia? Ya. Malaysia dibantai dalam opening match 5-1 oleh Indonesia, tetapi Malaysia mengkick balik Indonesia dalam closing match final dengan skor 2-1 dan juga 3-0. Dan itu bukan keberuntungan ya? Itu bukan keberuntungan dan itu terjadi, itu fakta, itu realita. Apakah Indonesia bisa menjejeri prestasi Malaysia pada saat itu? Pasti banyak orang Indonesia yang berharap itu. Kita akan sambung ini di segmen berikut nanti Mas Hardiman. Pemirsa jangan kemana-mana.